warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Devi Maharani dari Teknologi Pangan A, FVP Undip 2018. Kali ini saya akan melakukan praktikum efek daging. Daging pada umumnya memiliki sifat yang mudah rusak sehingga perlu dilakukan pengolahan untuk mempertahankan nilai gizinya. Usaha yang perlu dilakukan untuk mempertahankan mutu atau nilai gizinya adalah pengolahan dan menciptakan variasi produk-produk baru. Salah satunya yaitu produk nugget. Nugget merupakan suatu bentuk produk daging giling yang dibumbui, dikukus, kemudian diselimuti oleh perekat tepung, pelumuran dengan tepung roti, dan disajikan dengan cara digoreng. Nugget merupakan produk yang telah mengalami pemanasan sampai setengah matang, kemudian dibekukan untuk mempertahankan mutunya selama penyimpanan dalam freezer. Nugget merupakan salah satu jenis variasi makanan cepat saji dan siap saji yang diminati oleh masyarakat karena cukup praktis dalam penyajiannya dan enak. Nugget ayam mengandung protein, karbohidrat, natrium, kalium, kalori, niacin, dan lemak tak jenuh. Selain itu, di dalam makanan ini juga dilengkapi kandungan gizi seperti vitamin A, C, D, B6, B12, kalsium, fosfor, magnesium, selenium, dan zat besi yang semuanya sangat berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nugget ayam ini memiliki manfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan nafsu makan, mencegah anemia, meningkatkan sistem imun, menjaga kekuatan gigi, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, berikut ini cara pembuatan nugget. Bahan-bahan yang digunakan adalah 250 gram ayam filet yang sudah dipotong dadu, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica, 1/4 sendok teh Royco rasa sapi, 3 siung bawang putih, dan 1 butir telur. Bahan untuk balurannya menggunakan 5 sendok makan tepung terigu, 9 sendok makan tepung panir, dan air 200 ml. Proses pembuatan nugget ayam ini adalah haluskan bawang putih dengan merica menggunakan cobek sampai halus. Siapkan blender, kemudian ayam filet dimasukkan ke dalam blender dicampur dengan telur ayam. Tutup blender, kemudian haluskan bahan menggunakan kecepatan sedang. Setelah dirasa halus, masukkan bahan ke dalam bahan yang sudah diletakkan di dalam mangkok, kemudian dicampurkan menggunakan garam, Royco, tepung tapioka, tepung terigu, masukkan bawang putih dan merica yang sudah dihaluskan. Aduk bahan sampai tercampur. Olesi loyang menggunakan minyak goreng sampai rata. Kemudian masukkan adonan dan ratakan. Masukkan loyang ke dalam panci kukus yang sudah dipanaskan. Kemudian tunggu selama 25 menit. Setelah adonan matang, keluarkan dan dinginkan. Setelah dirasa adonan dingin, potong adonan menjadi 34 bagian. Buat bahan baluran dengan mencampurkan tepung terigu, garam, dan air, aduk rata.
Masukkan nugget yang sudah dipotong ke dalam baluran tepung, kemudian masukkan ke dalam tepung panir sampai semua bagian tertutupi. Lakukan terus sampai semua nugget terlapisi tepung panir. Masukkan nugget yang sudah diberi tepung panir ke dalam wadah, kemudian ditutup. Simpan di dalam freezer dan goreng jika ingin disantap. Di sini sudah ada nugget komersial, yaitu nugget Fiesta dan nugget yang tadi sudah dibuat, yang belum digoreng. Ini sudah ada nugget komersial dan nugget yang tadi dibuat yang sudah digoreng. Di sini warna nugget komersial ini lebih pucat dibandingkan warna nugget yang tadi sudah kita buat. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan jenis tepung panir yang digunakan. Kemudian untuk nugget yang sudah matang ini, pada nugget komersial warnanya ini lebih coklat, dan pada nugget yang tadi kita buat warnanya lebih kuning kecoklatan. Warna kuning kecoklatan pada produk nugget ayam yang sudah digoreng diduga sebagai pengaruh dari lamanya proses penggorengan. Warna ini muncul karena reaksi Maillard. Suhu minyak yang tinggi pada proses penggorengan menyebabkan terjadinya evaporasi air yang berpindah dari bahan pangan menuju ke sekeliling minyak. Bersamaan dengan proses tersebut, terjadi penyerapan minyak oleh bahan pangan untuk menggantikan air yang hilang. Tingkat intensitas warna ini tergantung dari lama, suhu penggorengan, dan komposisi kimia pada permukaan luar dari bahan pangan. Sedangkan jenis lemak yang digunakan berpengaruh sangat kecil terhadap warna permukaan bahan pangan. Warna bagian dalam nugget ayam setelah digoreng yaitu putih, karena bahan utamanya yaitu daging ayam yang tergolong daging putih. Adanya bahan pengikat antara tepung terigu dan tepung tapioka pada adonan menyebabkan bagian dalam nugget berwarna putih terang. Penggolongan daging ini berdasarkan pada jumlah mioglobin yang ada dalam daging. Untuk rasa dari nugget ini nugget komersial. Untuk menetralisir kita minum air putih. Yang ini nugget yang sudah tadi kita buat. Rasa nugget komersial ini lebih gurih dan manis, sedangkan nugget di rumahan lebih berasa gurih, asin, dan sedikit pedas. Rasa ayam nugget rumahan lebih berasa karena menggunakan ayam yang lebih banyak dibanding dengan nugget komersial. Rasa asin ini didapatkan karena menggunakan garam pada adonan. Penambahan garam selain berfungsi sebagai penambah cita rasa, garam juga dapat digunakan sebagai pengawet pada suatu produk pangan. Cita rasa gurih didapatkan dari penambahan bumbu roiko dan rasa gurih dari dada ayam. Rasa sedikit pedas didapatkan dari penambahan sedikit merica pada adonan. Cita rasa makanan yang digoreng terbentuk akibat pemanasan dari komponen makanan tersebut seperti protein, karbohidrat, lemak, dan komponen minor lainnya yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk aroma dari nugget ini, yang ini nugget komersial, dan yang ini nugget yang tadi kita buat. Pada nugget ini memiliki aroma khas ayam, gurih, dan aroma khas dari nugget yang digoreng. Aroma lebih sedikit amis dari nugget rumahan dibanding daripada nugget komersial. Penambahan tepung panir saat membuat nugget juga menambah aroma nugget pada saat digoreng. Aroma khas nyata nugget yang khas dihasilkan dari kombinasi daging, telur, dan bumbu-bumbu. Pada proses kuring yaitu pencampuran bumbu dengan bahan sehingga menghasilkan aroma nugget yang khas. Selain itu, aroma nugget juga terbentuk selama proses pengukusan dan penggorengan. Pada kedua proses ini terjadi reaksi Maillard di mana akan terbentuk komponen-komponen cita rasa. Aroma dapat timbul juga pada saat proses penggorengan karena sebagian merupakan aroma dari senyawa-senyawa kimia yang bersifat volatil sehingga ikut menguap bersama air bebas yang terkandung dalam bahan pangan tersebut. Pada nugget yang belum digoreng ini memiliki tekstur keras karena dia disimpan di dalam freezer. Kemudian untuk nugget yang sudah digoreng ini memiliki tekstur garing di luar dan lembut, kompak, kenyal, padat di dalam dikarenakan pada adonan luar ditambahkan dengan tepung panir yang menciptakan tekstur crispy. Tekstur nugget komersial dalamnya lebih padat daripada nugget rumahan.
Tekstur nugget komersial dalamnya lebih padat daripada nugget rumahan. Bagian luarnya lebih crispy nugget rumahan dibanding dengan nugget komersial. Bagian luar nugget ini bisa crispy dikarenakan penggunaan tepung panir. Tepung panir ini biasa digunakan pada olahan makanan yang digoreng, salah satunya ini adalah nugget. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur nugget adalah jenis protein, suhu pengolahan, dan kadar air yang terkandung dalam bahan. Tekstur dari nugget ini terbentuk karena adanya proses pemanasan. Kandungan pati yang ada pada bahan pengikat akan mengalami proses gelatinisasi sehingga terjadi pembengkakan granula pati. Proses gelatinisasi penting untuk membentuk tekstur yang kompak dan mudah dicetak dipotong-potong. Tekstur pada nugget yang kenyal dipengaruhi oleh penambahan tepung tapioka yang ditambahkan yang berfungsi dalam pembentukan tekstur, yaitu sebagai bahan pengental atau penstabil dan pembentuk tekstur nugget. Tekstur padat dan kompak dihasilkan karena bahan pengikat antara tepung terigu, tepung tapioka, dan emulsifier seperti telur. Tekstur yang terbentuk dalam suatu bahan pangan berkaitan erat dengan kadar air dari bahan pangan tersebut. Nah, sekian penjelasan tentang pengolahan daging, yaitu nugget yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.